Saudara, masih bersama tamu kita di Studio 2 Kompas TV Riau. Kita akan lanjutkan perbincangan ini mengenai tentang refleksi Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Tentunya bersama Ibu Wan. Ibu tadi mengatakan bahwa kalau di 2024 ada banyak sekali evaluasi yang akan nantinya akan dibuat di tahun 2025. Tapi kalau boleh tahu, artinya di sini banyak sekali peminat atau mohon maaf, bukan peminat ya, tapi pasien yang mungkin merawat dirinya di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Kalau boleh tahu, jumlah pasien kalau dari tahun ini, kalau berkaca dengan tahun sebelumnya, itu di tahun 2023, apakah sekarang semakin meningkat atau malah justru stabil atau menurun pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Ibu? Baik Rizky, mungkin kemarin waktu di saat kita masih kelas B, kemudian kita naik ke kelas A, dulu ada kekhawatiran gitu ya, karena kan sistem rujukan BPJS ini kan berjenjang ya, berjenjang. Dulu kami pikir kalau udah dari kelas B ke kelas A, kami lihat bisa jadi nanti pasien berkurang gitu, karena sudah tersaring ya, karena sudah dilayani di kelas B gitu kan, dari kelas C ke kelas B, habis itu nanti ke kelas A. Tapi kami lihat justru semakin ke sini bukannya semakin berkurang jumlah pasien, justru semakin meningkat. Di situ kan terlihat bahwa memang banyak jumlah angka kesakitan itu kan semakin meningkat kalau kita lihat. Nah, mungkin itu tadi kesadaran masyarakat ya terhadap menjaga kesehatan diri itu kurang aware. Nah, inilah PR pemerintah daerah dalam memberikan promosi kesehatan, Promkes ya, untuk bisa memberikan edukasi, motivasi ke masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa menjaga kesehatan lebih baik lagi. Kemudian rutin melaksanakan memeriksakan kesehatan jika ada keluhan, jangan sampai nanti kondisinya sudah berat baru dibawa ke rumah sakit rujukan lah misalnya. Karena memang kami melihat, Rizky, bahwa di RSUD Arifin Ahmad terutama untuk kasus kanker ya, itu dengan stadium yang udah tinggi baru datang ke RSUD Arifin Ahmad gitu kan, sehingga pada saat kita melakukan treatment ataupun terapi ya akhirnya dokter pun juga semaksimal mungkin sudah dilakukan gitu kan. Tapi kalau sudah stadium berat itu cukup berat karena prognosisnya juga jelek gitu kan. Nah, ini yang membuat kekhawatiran kami, mirisnya kami, bahwa masih belum pedulinya masyarakat terhadap kesehatan dirinya gitu. Saya melihat sekarang Kementerian Kesehatan itu sudah memiliki beberapa program, bahwa program terkait promosi kesehatan, kemudian edukasi terhadap masyarakat agar masyarakat bisa memeriksakan diri, rutin memeriksakan diri, itu diberikan setiap hari ulang tahun itu diberikan gratis oleh Kementerian Kesehatan. Nah, sekarang Kementerian Kesehatan itu kan punya sistem, ada aplikasi namanya Satu Sehat gitu ya. Saya lihat Pak Menteri Kesehatan sudah memberikan program gratis untuk masyarakat. Jika berulang tahun dikasih gratis untuk lakukan pemeriksaan kesehatan gratis ke fasilitas kesehatan, misalnya ke klinik, ke puskesmas gitu kan. Jadi ini lebih masyarakat diminta untuk aware terhadap pemeriksaan kesehatan. Jika ada keluhan itu segera dilakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, mungkin banyak yang masyarakat ini dalam kondisi dianggap jika ke rumah sakit itu ataupun ke fasilitas kesehatan, baik ke klinik, baik ke puskesmas, ini dianggap nanti perlu pembiayaan, kami aja makan aja masih susah gitu kan. Jadi masih banyak masyarakat yang mengalami seperti itu. Harapan kami masyarakat nggak perlu takut gitu ya, nggak perlu khawatir, karena saat ini kan Provinsi Riau sudah tercover masyarakatnya terkait jaminan kesehatan. Jadi apapun itu yang menjadi keluhan segera bawa ke puskesmas, bawa ke fasilitas kesehatan, ke klinik. Jika ada keluhan langsung dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan, oleh tim dokter di puskesmas dan di klinik. Jadi pada saat nanti ada keluhan, ada penyakit yang terdeteksi, itu bisa cepat dilakukan terapi yang memang disesuaikan dengan kasus pasien yang pasien alami gitu. Sehingga tidak dalam kondisi berat sudah bawa ke RSUD Arifin Ahmad. Akhirnya angka kematian juga cukup tinggi, apalagi kasus-kasus kanker sudah stadium tinggi, stadium yang nggak bisa diapa-apakan lagi, Rizky. Hanya ya udah menunggu aja gitu kan, menunggu mukjizat dari Allah gitu kan.
sehingga kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dokter sudah semaksimal mungkin, rumah sakit sudah semaksimal mungkin membantu masyarakat, tapi kalau sudah kondisinya berat, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya mukjizat dari Allah lah yang bisa membantu pasien tersebut gitu. Jadi ya ke depan harus ada kepedulian masyarakat untuk bisa menjaga kesehatannya gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah saling bekerja sama antara masyarakat dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad tentunya ya Bu ya. Oh ya Ibu, kalau tadi Ibu mengatakan bahwa akhir-akhir ini ada kunjungan dari Komisi 9 DPR RI dan juga bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan BPJS Kesehatan. Kalau boleh tahu perbincangan selama ada kunjungan itu apa aja Bu sebagai evaluasi di tahun 2025 nanti Bu? Apakah ada sebuah gebrakan baru yang mungkin dimintai langsung nih dari Komisi 9 DPR RI ataupun bersama Kementerian Kesehatan nih Bu? Ya, karena memang kemarin kebetulan Komisi 9 berkunjung ke kami beserta didampingi oleh Kementerian Kesehatan. Tujuannya ingin melihat sejauh mana pelayanan RSUD, karena mereka tahu pemerintah Provinsi Riau memiliki rumah sakit rujukan yaitu RSUD Arifin Ahmad. Mereka mau lihat nih sejauh mana pelayanan untuk masyarakat, terutama untuk pasien-pasien kelas 3 ya, karena memang rata-rata kami di RSUD Arifin Ahmad pasiennya banyakan yang dirujuk itu adalah pasien kelas 3 dan kapasitas tempat tidur kami juga dari 500 lebih itu ya paling 70% adalah pasien kelas 3 yang kami layani. Nah ini yang ingin dilihat sejauh mana sih pelayanannya, apakah bagus, apakah perlu dilakukan koreksi gitu kan, apakah masih kurang, apa yang menjadi kendala rumah sakit selama ini gitu kan. Kami mencoba membawa tim ke gedung rawat jalan untuk melihat ini loh kebutuhan kami, gedung kami perlu dilakukan perbaikan ataupun pembangunan gedung baru gitu, karena memang kondisi gedungnya sudah sangat memprihatinkan. Kemudian Komisi 9 juga melihat bantuan dari pemerintah pusat selama ini ke RSUD Arifin Ahmad seperti apa, apakah alat-alat kesehatan yang dibantu selama ini dimanfaatkan dengan baik atau tidak, kemudian pembangunan gedung apakah sudah dimanfaatkan dengan baik atau tidak gitu kan. Kami mencoba untuk membawa tim untuk melihat bantuan-bantuan oleh Kementerian Kesehatan, dan alhamdulillah memang sebenarnya Kementerian Kesehatan melalui program transformasi layanan kanker jantung, uronefro, stroke dan beberapa layanan lagi itu RSUD Arifin Ahmad salah satu pemetaan oleh Kementerian Kesehatan, karena memang kita sebagai rumah sakit rujukan Rizky, jadi kita harus mampu mengembangkan pelayanan, dan alhamdulillah dari mulai tahun 2022 selama saya memimpin RSUD Arifin Ahmad ya, saya memulai menjadi direktur itu di tahun 2022. Alhamdulillah bantuan dari Kementerian Kesehatan cukup banyak. Kemudian di tahun 2023 juga bantuan Kementerian Kesehatan hampir 100 miliar waktu itu. Jadi kita untuk pengembangan kedokteran pelayanan kanker dan dibantu dalam penambahan pelayanan radioterapi. Kita dibantu dari fisiknya, kemudian dari alat-alat canggih juga dibantu 2 unit, kemudian ada penambahan alat CT scan untuk di ruang IGD, kemudian ada penambahan alat cath lab, kateterisasi jantung itu di ruangan OK ya, kamar operasi. Tujuannya agar rumah sakit juga mampu dalam pengembangan pelayanan kanker jantung, stroke dan uronefro, karena memang salah satu bukan hanya nanti sebagai rumah sakit rujukan kita juga dapat tugas dari Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit pengampu untuk 12 kabupaten. Tujuannya agar 12 kabupaten di Provinsi Riau juga melakukan penguatan layanan. Jadi harapannya ke depannya nanti bukan hanya kasus-kasus ringan main rujuk gitu kan, bisa dioptimalkan di 12 kabupaten. Kan di 12 kabupaten pasti memiliki rumah sakit juga masing-masing. Harapannya agar setiap rumah sakit yang ada di kabupaten lakukanlah pemenuhan baik dari SDM, baik dari sisi alat-alat kesehatan, sarana prasarana, karena memang saya sadari betul dalam melengkapi satu layanan itu membutuhkan anggaran yang cukup banyak. Dan ini yang menjadi kendala Provinsi Riau pada saat pemenuhan itu, saya yakin pasti kendalanya adalah terkait anggaran gitu kan. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah daerah itu wajib
melakukan pemenuhan untuk penguatan pelayanan kesehatan, karena agar tidak dikit-dikit dirujuk ke Pekanbaru, dikit-dikit dirujuk. Kalau misalnya penguatan layanan sudah kita lakukan di 12 kabupaten, sehingga kasus yang berat saja yang dirujuk, kasus ringan tak perlu lagi kita rujuk. Cukup nanti rumah sakit yang ada di kabupaten yang melaksanakan perawatannya, terapinya, itu harapannya gitu kan, agar memang tumpuan ke RSUD Arifin Ahmad tidak terlalu menjadi beban, karena memang kami rasakan betul ya Rizky, dari sisi kinerja cukup berat, terasa berat gitu kan, karena apa-apa rujuk ke kami. Nanti kalau nggak ada ruang ICU, gimana solusinya Bu Dir gitu kan, kami pun bingung solusinya gimana ya. Seharusnya kalau tidak, rumah sakit daerah itu tidak diperkuat, tidak dilengkapi dari sisi SDM, dari sisi peralatan kesehatan, ya akhirnya semuanya ditumpunya ke RSUD Arifin Ahmad. Akhirnya kami ini kayak seolah-olah kami disalahkan gitu kan. Kami pun bingung gitu, ini gimana caranya. Kalau misalnya pemerintah daerah pun tidak peduli dengan kondisi rumah sakitnya, seharusnya diperkuat lah dari sisi SDM, alat-alat kesehatan. Jadi nggak ditumpu semua di Pekanbaru gitu, karena memang kekuatan di Pekanbaru pun juga untuk melayani masyarakat yang ada di Pekanbaru aja sudah kewalahan ya. Apalagi ya saat ini kan di Riau itu bukan hanya RSUD Arifin Ahmad juga yang sudah kelas A gitu. Kita sudah punya di Provinsi Riau punya 2 rumah sakit kelas A. Tapi saya rasakan juga memang penuh terus. Jadi kami yang kelas A ini udah cukup penuh gitu kan. Harapannya ke depan pemerintah daerah, kabupaten, kota, ayo diperkuat layanan kesehatan. Kalau punya rumah sakit, dilengkapi SDM-nya, dilengkapi alat-alat kesehatannya, sehingga masyarakat tuh nggak perlu jauh. Kita lihat di Tembilahan, Inhil kan, ke Pekanbaru sudah 8 jam. Pasien keburu meninggal sampai ke Pekanbaru. Coba berapa banyak masyarakat yang tidak tertolong oleh pemerintah daerah gitu kan. Akhirnya tumpuannya ke RSUD Arifin Ahmad. Begitu juga Kabupaten Meranti gitu kan. Apalagi banyak kendala mereka itu pada saat mau ke Pekanbaru, transportasi mereka nggak punya uang, akomodasi perumahan juga mereka nggak punya gitu kan. Banyak sebenarnya PR kita, bukan hanya PR Provinsi Riau sebenarnya, ini tugas pemerintah daerah, baik kabupaten, baik pun kota gitu. Baik Ibu, tadi kalau misalnya dilihat bahwa sebenarnya banyak sekali tantangan dari segi fasilitas, pelayanan, dan juga kepada warga kita sama-sama bekerja sama. Tapi kalau misalnya kita lihat di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, tentunya bagaimana cara memastikan kualitas dari staf sendiri dan juga dokter yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, karena bagaimana nih kalau kita lihat apakah dari pelayanan staf atau dokter itu diperhatikan untuk terus meningkatkan kompetensinya Ibu? Baik, rumah sakit ini kan ada program Kementerian Kesehatan bahwa seluruh rumah sakit harus terakreditasi ya kan. Melalui akreditasi rumah sakit itu ada beberapa indikator-indikator penilaian. Jadi bagaimana mutu pelayanan itu bisa terjamin dengan baik gitu kan dari beberapa indikator penilaian. Jadi kami sebagai rumah sakit rujukan, sebagai rumah sakit milik pemerintah Provinsi Riau harus patuh terhadap indikator penilaian tersebut. Kemudian kita juga ada standar pelayanan minimum ya, atau yang disebut dengan SPM, itu harus kita penuhi juga. Jadi beberapa indikator-indikator tersebut harus kita penuhi dalam sisi melihat bagaimana kualitas pelayanan rumah sakit, bagaimana sistem pelayanan baik yang dilakukan oleh teman-teman dokter, teman-teman perawat, teman-teman farmasi, apoteker, kemudian analis gitu kan, bekerja secara profesional sesuai dengan indikator standar akreditasi rumah sakit. Ini kita pastikan. Jadi setiap 3 bulan sekali itu ada penilaiannya, dan kita memiliki komite mutu namanya. Nah, komite mutu lah yang melihat potret selama ini bagaimana penilaian tersebut itu dicapai oleh semua unit-unit terkait. Jadi setiap 3 bulan sekali itu dilakukan evaluasi. Kalau misalnya memang masih kurang, penilaiannya masih minim, itu akan nanti ada tindak lanjutnya oleh unit terkait, diingatkan, kemudian diberikan pelatihan seperti apa melakukan perbaikan agar indikator tersebut bisa meningkat gitu. Jadi memang ada standarnya.
Oke, baik. Dan tadi kita udah mendengar bahwa dari segi masyarakat, dari segi infrastruktur, dan juga dari segi staf dokter itu semuanya sudah bekerja sama dengan baik dan sudah sesuai dengan standarisasi yang ada. Baik, terakhir Ibu, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada warga, terkhususnya Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau ataupun kepada beberapa provinsi lainnya terkait tentang pelayanan kesehatan ataupun juga menjaga kesehatan, dan juga mungkin apakah ada harapan Ibu untuk 2025 nanti bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad bisa berkembang lebih baik lagi? Mungkin boleh Ibu sampaikan di depan kamera. Baik, terima kasih untuk Kompas TV sudah memberikan kesempatan kami dalam memberikan edukasi ya, motivasi ke masyarakat Provinsi Riau. Ayo jika misalnya ada keluhan terhadap kesehatan, jangan menunggu sampai sakit. Jadi rutinlah melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian menjaga pola hidup, baik dari pola makan, kemudian olahraga yang rajin gitu kan dan rutin ya, agar tidak mudah mendapatkan penyakit. Karena memang saat ini banyak penyakit-penyakit yang aneh-aneh gitu kan. Nah, dengan masyarakat bisa peduli terhadap kesehatan, menjaga pola hidup, kemudian rutin dalam pemeriksaan kesehatan. Apalagi sekarang Kementerian Kesehatan selalu mengingatkan masyarakat agar bisa memeriksakan kesehatan bukan langsung ke rumah sakit, tapi ada puskesmas, ada klinik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi pada saat ada keluhan itu bisa terdeteksi dengan dini gitu kan, sehingga tidak menunggu berat lagi ke depannya. Harapannya agar rumah sakit rujukan juga nggak menumpuk gitu ya dengan kondisi-kondisi pasien yang sudah berat, akhirnya baru kita lakukan terapi. Nah, membuat nanti angka kematian juga cukup tinggi, sehingga kalau misalnya tidak ada kepedulian dari masyarakat untuk menjaga kesehatan, mohonlah mulai saat ini lakukan pemeriksaan dini, kemudian menjaga pola hidup, pola makan. Dan saat ini banyak makanan-makanan yang cukup berbahaya, mohon itu dihindari. Janganlah makan-makan yang aneh-aneh, makanlah yang memang sesuai dengan dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Mungkin itu saran dari kami. Semoga kedepannya pelayanan rumah sakit bisa, RSUD khususnya ya, bisa lebih baik lagi. Kami berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat Riau. Jika memang selama ini dirasakan masih kurang, kami mohon maaf, tapi kami punya komitmen untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem pelayanan, dalam sistem bagaimana staf kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kami selalu ingatkan seluruh staf, baik dokter, baik perawat, layani masyarakat kita sebagaimana kita melayani ibu kita, sebagaimana kita melayani keluarga kita. Selalu saya berikan motivasi tersebut. Tapi mungkin kadang-kadang banyak masyarakat yang melihat staf kami gitu ya, terlihat mungkin kelihatan capek karena itu tadi jumlah kunjungan, jumlah pasien tuh meningkat. Akhirnya beban pekerjaan juga cukup meningkat. Nah, ini yang membuat kadang-kadang masyarakat staf kami agak sedikit lupa gitu kan, karena terlalu banyaknya pasien yang kami layani. Harapan kami ke depannya RSUD Arifin Ahmad bisa berkembang menjadi tumpuan harapan masyarakat Riau, dan kami bisa mengembangkan pelayanan-pelayanan yang baik, yang berkualitas dan profesional. Itu harapan kami. Ya, saudara, kita doakan bersama semoga Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad menjadi rumah sakit terbaik di Provinsi Riau, dan gak hanya Provinsi Riau ya Ibu ya, tetapi kepada seluruh Indonesia. Saudara, demikian perbincangan kami dengan Ibu Wan Fajriatul Mamnunah selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Kita ucapkan terima kasih banyak Ibu sudah hadir di studio Kompas TV Biro Riau. Dan saudara, saya Muhammad Rizky mewakili tim redaksi Kompas TV Riau berterima kasih dan undur diri. Sampai jumpa.